Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi di lapangan Lasinrang, Kecamatan Watiang Sawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ricuh. Warga yang tidak kebagian vaksin protes karena sudah datang sejak pagi. Ribuan warga memadati lokasi gerai vaksinasi di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang sejak pagi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Namun kericuhan terjadi usai ratusan warga yang ikut mendaftar tidak menerima vaksinasi karena kurangnya stok vaksin yang tersedia. Sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas medis, hingga petugas kepolisian akhirnya membubarkan warga dan tidak melanjutkan vaksinasi. Karena ada yang masyarakat yang mengumpul itu lebih dari mengatasnamakan dari nakes ini, sehingga dia mengumpulkan semua KTP KK yang ada di sini. Sehingga masyarakat yang sudah mengumpul itu berharap bahwa dia akan terlayani. Setelah tim datang, dia bingung kenapa ada pengumpulan seperti itu. Sementara pihak Kecamatan Watang Sawito akan mengevaluasi kembali standar operasional pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya agar tidak kembali terjadi kericuhan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Antusias warga mengikuti vaksinasi Pfizer di Jakarta cukup tinggi. Bahkan di salah satu sentra vaksinasi, ketersediaan dosis terpaksa ditambah karena banyaknya warga yang mendaftar. Memasuki hari kedua, 1.900 orang mendaftar untuk mendapatkan vaksin Pfizer di kampus Hang Jebat, Jakarta Selatan. Antusias masyarakat dalam menyambut vaksin Pfizer cukup tinggi dan disambut baik oleh panitia penyelenggara untuk menjalankan program pemerintah. Antusias masyarakat, mungkin ada yang sudah menunggu kaitan dengan Pfizer ini. Kemudian kami, ketersediaan vaksin kami, ini memang sampai di akhir September untuk saat ini. Jadi artinya mudah-mudahan dengan dibukanya layanan sentra vaksinasi khususnya Pfizer di kami, di sentra Hang Jebat ini, bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta, sebanyak 400 orang ditargetkan untuk divaksin Pfizer dosis pertama. Ratusan warga ini antusias mengantri sejak pagi di gedung judo Puskesmas Kelapa Gading yang menjadi salah satu sentra vaksinasi Pfizer di Jakarta. Melihat hal ini, pihak Puskesmas meningkatkan kuota vaksinasi yang sebelumnya 300 dosis menjadi 400 dosis per hari. Untuk mendapatkan vaksin Pfizer, yang pertama dia harus dosis yang pertama, baru pertama kali vaksin, bukan untuk booster. Jadi benar-benar baru yang pertama. Lalu yang kedua, dia punya KTP DKI Jakarta. Khusus Gor Judo, kita melayani untuk yang KTP DKI Jakarta. Kalau memang ada warga yang mau menggunakan Pfizer tapi dia nggak punya KTP DKI Jakarta, KTP daerah, kita arahkan ke Hang Jebat. Di sana ada juga ya pendaftaran melalui loket.com. Untuk yang tinggal di Jakarta, dia punya surat keterangan domisili juga kita bisa bantu fasilitasi. Sejumlah peserta vaksin mengaku telah lama menunggu vaksin Pfizer hadir di Indonesia. Mereka memilih vaksin ini karena efektivitasnya yang tinggi. Iya, saya memang menunggu, soalnya kan dia ininya 95% efektivitasnya kan. Udah gitu dia efek sampingnya tuh aman, nggak begitu parah gitu. Udah, ya. Kegiatan sentra vaksinasi jenis Pfizer yang digelar Kemenkes di 2 tempat ini sementara berlangsung sampai akhir September 2021. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat agar tidak pilih vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar saat ini di Indonesia sudah dipastikan aman dan efektif. Adanya beberapa macam vaksin ini, kami himbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin. Karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama, yaitu membangun antibodi tubuh kita. Dan juga sangat penting agar masyarakat membantu pemerintah menjaga bahwa vaksin ini gratis. Semua rakyat disuntiknya gratis, tidak ada yang bayar. Kalau ada yang meminta pembayaran,
silakan hubungi pengaduan Kemkes di nomor telepon 150 0567 atau di emailnya pengaduan.itjen atau itjen@kemkes.go.id. Polda Metro Jaya mengubah aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor dan juga bermotor roda 4 ataupun lebih pada pelaksanaan PPKM level 3 di wilayah DKI Jakarta. Jika sebelumnya aturan ganjil genap PPKM berlaku di 8 ruas jalan, kini hanya berlaku di 3 ruas jalan. Perubahan aturan ganjil genap berlaku mulai 26 hingga 30 Agustus mendatang dari jam 6 pagi hingga 8 malam. Jika tadinya aturan ganjil genap berlaku di 8 ruas jalan, pada pelaksanaan PPKM level 3 ini ganjil genap hanya berlaku di 3 ruas jalan, yaitu Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan HR Rasuna Said. Penerapan ganjil genap bertujuan untuk mengurangi mobilitas warga. Pelanggaran aturan ini tidak dikenakan sanksi tilang, melainkan hanya disuruh putar balik. Yang paling utama adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas, ya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan terus kesadaran masyarakat untuk bahwa mobilitas ini pengaruhnya cukup tinggi terhadap penyebaran COVID-19, mulai dari PPKM darurat, PPKM level 4 dan level 3 sekarang yang sudah dilakukan pelonggaran. Pelonggaran yang kita akan lakukan adalah pelonggaran yang selektif. Ini yang perlu kita sadari bersama. 26 Agustus sampai dengan tanggal 30 kita akan berlakukan menjadi 3 kawasan, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan 1 kawasan yang baru yaitu Jalan Rasuna Said.